warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dia Setiawati, nomor hadir 10 dari kelompok 6, kelas A, akan menjelaskan mengenai bab 2 tugas resum, yaitu mengenai pembahasan keterkaitan pokok bahasan dengan kasus. Di mana kasus yang kelompok kami pilih yaitu kasus kecelakaan Grab Wheels yang terjadi pada tanggal 11 November tahun 2019 lalu. Terdapat beberapa poin-poin pokok bahasan yang kami kaitkan dengan kasus. Poin yang pertama yaitu manajemen masalah, di mana suatu masalah atau krisis jika tidak ditangani dengan tepat dan cepat, maka akan mengancam keberlangsungan perusahaan tersebut. Dampak krisis terhadap perusahaan akan lebih ringan jika perusahaan tersebut bisa mengelola krisis dengan baik atau yang biasa disebut dengan manajemen krisis atau manajemen masalah. Dalam kasus kecelakaan Grab Wheels, dari pihak Grab dengan cepat melakukan tindakan untuk mempertahankan citra perusahaan mereka. Hal yang dilakukan Grab dalam mengatasi kasus kecelakaan Grab Wheels tersebut terbagi menjadi 3 tahap, yaitu pre-crisis phase, di mana Grab melakukan tindakan pencegahan untuk mengurangi resiko. Yang kedua ada krisis respon phase atau fase krisis, di mana Grab dengan cepat tanggap, melakukan komunikasi yang baik terkait korban, dan melakukan respon krisis yang sangat baik kepada media. Lalu yang ketiga ada post-crisis phase yang merupakan fase membenahi diri dan evaluasi bagi Grab. Lalu poin yang kedua ada proses manajemen masalah. Prinsip-prinsip manajemen masalah yang baik pada dasarnya sama dengan prinsip manajemen krisis, yaitu mengenai kesiapsiagaan, kepemimpinan, struktur, proses, dan kompetensi dalam budaya yang memahami dan menghargai reputasi. Proses manajemen masalah harus sederhana dan tidak berbelit-belit karena akan membuang waktu. Terdapat 7 panduan praktis dalam proses manajemen masalah, yang diantaranya yaitu pemindaian, identifikasi, prioritas, analisis, strategi, implementasi, dan evaluasi. Berdasarkan 7 panduan praktis yang perlu dilakukan dalam proses manajemen masalah, Grab telah melakukan tindakan yang baik dan tersusun, mulai dari melakukan komunikasi dan edukasi yang baik terkait potensi krisis yang mungkin terjadi kepada stakeholder, mengadakan uji coba gratis dan memberikan petunjuk keamanan berkendara pada aplikasi, lalu cepat tanggap mencari tahu inti permasalahan, menghubungi keluarga korban, serta memberikan dukungan moral dan bantuan material, melakukan respon krisis yang baik kepada media, mengevaluasi dan membenahi diri dengan belajar dari kekurangan, hingga melakukan sosialisasi dan edukasi penggunaan Grab Wheels secara aman. Dan poin yang ketiga yaitu kompetensi manajemen masalah. Kompetensi manajemen masalah seringkali tidak dilakukan di beberapa perusahaan, meskipun sesungguhnya ada beberapa kompetensi masalah yang masih dapat dinilai dan ditingkatkan. Ada beberapa kompetensi manajemen masalah yang dibutuhkan, terutama untuk profesional komunikasi, yang diantaranya yaitu fleksibilitas, pemikiran dari luar ke dalam, fokus solusi, objektivitas, empati, dan mempengaruhi. Dalam kompetensi manajemen masalah, Grab telah cukup baik dan tanggap dalam menangani permasalahan yang terjadi. Grab secara fleksibel dan memiliki kemauan untuk memahami kebutuhan dan fungsi dalam perusahaan. Mereka juga telah melakukan komunikasi dan analisis yang baik. Grab fokus dengan menangani dan menyelesaikan masalah terkait kecelakaan Grab Wheels dengan mencari solusi dan menyusun strategi yang baik. Hal ini ditunjukkan dengan tahapan-tahapan terorganisir yang dilakukan Grab dalam menangani kasus tersebut. Mereka juga menerima kenyataan dan berani menghadapi masalah, serta menunjukkan rasa empati kepada korban dengan menghubungi keluarga korban dan memberikan dukungan moral serta bantuan material. Tidak hanya itu, mereka juga gencar melakukan sosialisasi dan edukasi penggunaan Grab Wheels yang aman. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Kinkin. Melanjutkan ke poin selanjutnya, yaitu pengembangan strategi masalah. Di pengembangan strategi masalah ini terdapat tahapan-tahapan untuk menyusun strategi dan taktik untuk merespon masalah yang terjadi, baik itu masalah eksternal maupun internal. Nah, di kasus Grab Wheels ini sendiri, PT Grab Indonesia juga sebelum mereka actually respond to the issues, mereka itu melewati beberapa tahapan-tahapan, seperti mereka itu mendeskripsikan masalah secara jelas, beserta resiko yang dapat mereka hadapi. Juga mereka menentukan titik fokus permasalahannya, mereka menganalisa situasi yang ada. Selanjutnya mereka juga akhirnya mereka memberikan perhatian dan fokus kepada keluarga korban, dan memberikan respon yang baik juga kepada media di Indonesia. Seperti itu. Jadi mereka sebelum melakukan langkah dalam merespon masalah itu, mereka
secara hati-hati mereka menganalisa situasi yang terjadi melalui tahapan-tahapan pengembangan strategi masalah seperti itu. Poin selanjutnya yaitu catatan kecil mengenai komunikasi resiko. Maksudnya catatan kecil di sini adalah dalam buku itu tertulis bahwa premis komunikasi resiko itu adalah resiko yang dapat kita ramalkan akan terjadi itu sama pentingnya dengan resiko yang sudah terjadi atau resiko nyata seperti itu. Jadi dalam kasus Grab Wheels ini sendiri, PT Grab Indonesia itu mereka pintar karena mereka sebelum merilis Grab Wheels ini mereka sudah mempunyai visi yang panjang, visi jangka panjang. Mereka juga memperhitungkan resiko yang dapat terjadi, yaitu apabila Grab Wheels ini menelan korban atau terjadi kecelakaan gitu. Jadi seperti yang sebelumnya sudah dijelaskan bahwa PT Grab Indonesia ini punya 3 tahapan menjawab krisis, yakni di langkah pertamanya adalah pre-crisis phase. Di pre-crisis phase ini mereka itu sudah memperkirakan kejadian-kejadian yang dapat terjadi gitu. Makanya di pre-crisis phase ini mereka mengedukasi pengguna Grab Wheels untuk senantiasa mengikuti protokol keamanan dalam mengendari Grab Wheels. Mereka juga sebelum menggunakan Grab Wheels itu dijelaskan bahwa ada syarat-syarat, ada protokol yang jelas dalam mengendarai Grab Wheels. Hal ini itu dilakukan supaya pengguna Grab Wheels sebelum menggunakan Grab Wheels itu mereka akan lebih aware terhadap kejadian-kejadian yang dapat terjadi gitu. Jadi mereka mengikuti protokol yang ada seperti memakai helm, berkendara di pinggir jalan seperti itu. Jadi Grab itu mencegah kejadian-kejadian yang tidak diinginkan di pre-crisis phase ini seperti itu. Nah, di poin yang terakhir yaitu adalah perubahan sebagai strategi manajemen masalah. Perubahan itu di sini maksudnya apa sih? Perubahan di sini itu maksudnya ketika perusahaan yang sedang tertimpa krisis itu mereka benar-benar merubah sistem perusahaan mereka sendiri sebagai bentuk jawaban atau bentuk respon mereka dari masalah yang terjadi gitu. Itu ada berupa strategi manajemen masalah mereka gitu. Di buku ini juga terdapat contoh kasus, yaitu contoh kasus di tahun 1990-an ketika brand sportwear Nike itu mereka pernah diekspos oleh surat kabar lokal di USA sana. Mereka diekspos bahwa Nike ini punya pabrik di negara-negara Asia Tenggara dan Asia Selatan seperti Indonesia dan Bangladesh, di mana mereka mempekerjakan karyawan-karyawan lokal termasuk karyawan yang di bawah umur dengan upah di bawah minimum rata-rata di negara tersebut seperti itu. Dan mereka juga dari pabrik itu hasilnya mereka jual dengan harga yang melampau tinggi ke konsumen mereka di negara-negara di benua Amerika sana gitu. Dari eksposan itu Nike itu mendapat kecaman dari masyarakat secara bertahap sampai akhirnya perusahaan ini memutuskan bahwa mereka harus take action untuk menjawab permasalahan yang sudah beredar di masyarakat tersebut, karena mereka ini selain citranya menjadi buruk di mata masyarakat, mereka juga mengalami penurunan jumlah penjualan yang drastis yang membuat mereka oke, kita harus melakukan sesuatu untuk menjawab masalah ini seperti itu. Nah, jawaban dari mereka adalah akhirnya mereka menutup semua pabrik yang ada di negara-negara Asia tersebut gitu, dan hal itu juga mereka beritakan dan mereka beritahu ke media dan ke publik untuk mengklarifikasi bahwa mereka itu mengaku mereka bersalah, dan akhirnya mereka menutup semua pabrik di negara Asia tersebut seperti itu. Nah, tapi untuk kasus Grab Wheels ini
Grab ini berhasil berhasil merespon masalah yang mereka hadapi, sehingga mereka tidak perlu benar-benar mengubah sistem perusahaan itu sendiri gitu. Jadi mereka si PT Grab Indonesia ini tidak merubah sistem perusahaan, melainkan melakukan edukasi yang lebih dan melakukan komunikasi intensif kepada media dan kepada keluarga korban. Sekian dari kelompok 6. Kami mohon maaf jika ada kekurangan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.